Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang insyaallah sama-sama dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan bahwa bulan Ramadan itu adalah syahrul mubarak, bulan yang penuh keberkahan. Ulang yang kai kabina mabaraka nasana kita ya Rabbul alamin. Sehingga ketika masuk bulan Ramadan, maka semua ibadah-ibadah kita yang kita kerjakan pada bulan Ramadan itu berbeda hasilnya, beda wasilnya. Mari nasabak foto sila na bulan Ramadan saja. Itu mungkin bukan karena tidak terlalu karena kita iman kita kepada Tuhan, melainkan karena mulianya bulan Ramadan. Mulai dari kita sedekah di bulan Ramadan, kita baca Quran di bulan Ramadan, kita memberikan puasa, memberikan makanan untuk orang-orang berbuka puasa. Maka semua yang kita lakukan itu akan diberikan keberkahan karena mulianya bulan Ramadan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena masuknya bulan Ramadan, banyak amalan yang sangat Rasulullah tekankan kepada kita untuk kita kerjakan. Engkau dua telu amalan yang malade nampak pasukan kita rijamai ringadena ulah ramalan. Apa itu? Yang pertama adalah asyam, yaitu puasa. Kita berpuasa. Makanya perlu imam puasa ringadena ulah ramalan itu karena memang di dalam Al-Quran ada ayatnya. Allah Ta'ala rampingkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, berpuasalah kalian sebagaimana berpuasalah atas kalian sebagaimana diwajibkan. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kamu. Kenapa kita perlu bertakwa rupa? Kenapa kita perlu berpuasa rupa? La'allakum tattaqun. Beri matot berkina subhanahu, biar kita bertakwa. Maka dari itu esensi dari puasa itu adalah keimanan, ketakwaan. Jadi kalau ada orang berpuasa dan baru dia tidak bertakwa, dia tambah tekuna, maka perlu dipertanyakan puasanya apakah sah atau tidak, ataukah diterima atau tidak. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang tadi saya bacakan, ya ayyuhalladzina amanu, yang dipanggil itu berupa orang-orang yang beriman. Pematat pemoli pengatakan, dia mengatakan ya ayyuhal fasiqun, wahai orang-orang yang fasik. Allah tidak memanggil orang yang fasik. Allah tidak memanggil orang yang munafik. Allah tidak memanggil orang yang kafir. Tapi Allah memanggil orang yang beriman. Kenapa? Karena orang yang beriman pasti sudah mau berpuasa. Yang pemisah lupa engkau baru balik mati orang isi bawa baru baju
cuy. Igorai maka balik kira-kira 3 lepak. Pasti pagi pak baru balik. Makanya sama kalian kau sejoli. Nah begitu juga Bapak yang Allah panggil dalam ayat yang saya bacakan tadi itu bukan orang kafir, bukan orang fasik, bukan orang munafik, melainkan yang Allah panggil itu adalah orang-orang yang beriman. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama membagi puasa itu menjadi 3. Jadi topan kita Abu Bakar, nabagi toma puasa menjadi 3. Yang pertama itu ada puasanya orang awam. Yang kedua ada engkau puasa atau khususnya. Yang ketiga engkau puasa atau khususnya. 3 macam orang berpuasa ini semua berbeda-beda Bapak. Yang pertama puasanya orang awam. Bagaimana modelnya puasanya orang awam itu? Dia berpuasa tidak makan, tidak minum, menahan lapar dan menahan haus, tapi maksiatnya juga jalan. Mau puasa tapi namujimu paman gosip. Ini biasa ibu-ibu atau bapak-bapak. Oh dua-duanya. Jadi dua-duanya saya beradil. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati ibu Pak. Kita berpuasa tapi masih suka menjelekkan orang lain. Tidak batal puasa tetapi mengurangi pahala. Sah puasa tapi dengan apalagi ulun. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Begitu modelnya puasanya orang awam. Yang kedua, ada puasanya orang khusus. Puasanya orang khusus Yang mana yang dikatakan puasanya orang khusus? Dia berpuasa menahan lapar, menahan haus, tidak makan, tidak minum, dan juga dia menjauhi dirinya dari maksiat. Berpuasa ada tehnya kawan dia minum, tapi nama puasa itu matana, nama puasa dimuna, nama puasa incina. Dia tidak mau melihat hal-hal yang bisa membangkitkan syahwat. Dia tidak mau mendengar hal-hal yang tidak bermanfaat. Dia hanya ingin mendengar hal-hal yang bermanfaat, contohnya mendengar merotan, mendengar orang berceramah, mendengar kebaikan-kebaikan. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga, engkau biasa buka puasana atau khusus. Nah, inilah puasa paling tinggi Bapak, yaitu puasanya para wali atau puasana nabi-nabi. Pekono modelnya puasana wali Allah Taala Bapak. Selain dia tidak makan dan minum, dia juga memperbanyak ibadah kepada Allah dan tidak pernah putus ingatannya kepada Allah. Begitu puasanya wali Bapak. Bahkan wali itu Bapak kalau dia berpuasa, ingatannya itu tidak pernah putus, sehingga ketika ada suatu waktu dia lupa kepada Tuhan atau ingatannya kepada Allah itu terputus, maka sudah menganggap puasanya batal. Itu puasanya para wali. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu jangan sampai kita berpuasa Bapak seperti puasanya orang awam. Puasa tapi masih bermaksiat. Minimal kita seperti puasanya orang khusus. Selain menahan lapar dan minum, kita menjaga diri dari perbuatan maksiat. Hadirin jemaah Bapak Ibu yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Guru saya pernah mengatakan Bapak, puasa itu seperti halnya tekanan darah. Pada lawan tekanan darah, ia namun tahu Bapak macomu bintang. Matandri macomu, alina matandri alina macomu. Biasanya kita berkesimpulan, matandri tekanan darah lain. Mari sama macomu. Sekalinya dites Bapak ternyata di bawah normal. Engkau tahu alina namaku
Maka itulah puasa seperti itu. Ada orang lupa, besar badannya, tinggi badannya, tapi kalau dia berpuasa dia tidak mampu. Dia lima puasa pada haluku, tapi mantu ke 10 soy, noni romi alim sawi, maka sabaku mani mau puasa. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man shoma Ramadan imanan wa hisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ampuni dosanya yang lalu. Jadi aku memiliki umpat dan pengi wa ta'ala dosana. Dua syaratnya kata Rasul. Yang pertama, kita berpuasa karena iman. Yang mana yang dikatakan berpuasa karena iman, itu beri maka dia puasana perintah oleh Allah, perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu Bapak Ibu kalau berpuasa pasti berharap pahala. Sehingga kata Rasulullah, kalau kita berpuasa karena mengharapkan doa ini, dengan syarat doa ini, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang lalu. Hadirin jamaah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Bapak, sudah 2 puasa yang sudah kita tunaikan. Semoga puasa kita diterima baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sebelum masuk bulan Ramadan, hati kita, orang Jakarta bilang supek, sempit. Karena kenapa? Mungkin karena banyaknya dosa yang ada di dalam hati kita. Tapi karena kita sudah berpuasa 2 hari, mungkin kita sudah merasakan kenyamanan, kita sudah merasakan ketenangan. Kenapa Bapak? Karena mulailah di situ dosa-dosa kita sudah digugurkan Allah Subhanahu wa taala.